Awal-awalnya sih belum. Pertama kan saya kerja di pabrik. Setelah itu saya ngurusin anak. Kan saya tuh menyandang status ayah sekaligus ibu. Jadi aku besarin anak dari kecil, dari umur 2 tahun setengah gitu. Yang tadi bang ya? Nama anak saya Jihan, cewek. Sekarang kelas 2 SD. Terus saya kerja, saya sambil bawa anak. Kerja di pabrik saya sambil bawa anak. Ya saya pikir-pikir ngurus anak sambil kerja itu susah. Akhirnya saya putuskan, seiring waktu berjalan, anak mau masuk TK, saya resign kerja. Akhirnya saya bingung mau usaha apa gitu ya. Saya nggak dapat pesangon ya, walaupun status saya karyawan gitu ya. Karena ini keputusan saya cuma resign. Itu awal mulanya. Setelah itu saya itu punya sedikit modal lah dari uang berhenti gitu. Akhirnya saya dagang. Pertama saya dagang cabai bawang dulu di pasar, ngegelar belanja ya kan, itu dagang sepi. Akhirnya saya merintis lagi usaha yang lain, apapun aku kerjakan gitu. Saya kerjain demi anak, susu lah gitu ya, pampers segala macam saya sendiri, apa aja saya kerjain. Itu belum masuk saya aktivitas TikTok. Akhirnya saya bikin TikTok lah, kisah hidup saya gitu. Pribadi saya gini, ada nggak sih laki-laki kayak gua? Ya, ada yang pertama ya. Saya gitu ya, dia ngurus anak sendiri tanpa seorang ibu gitu. Walaupun saya cerai hidup ya gitu kan. Ternyata banyak netizen berkomentar ya, ibaratnya jarang lah ada laki-laki yang mau ngurus anak. Walaupun ada tapi nggak banyak gitu ya. Biasanya kan perceraian itu kalau udah selesai anak ikut mama, tapi ini ikut bapaknya gitu. Akhirnya beranjak lagi jalan, seiring waktu berjalan saya dagang, buka usaha singkong gitu. Nah setelah itu barulah saya mulai terjun main aktif, hiburan, cari iseng-iseng lah ngisi waktu luang. Saya main tiktokan, sedikit-sedikit saya coba untuk lab, cari tambahan. Waktu itu kan dagang sepi, baru-baru usaha, belum ketemu jalan. Akhirnya saya sedikit-sedikit saya suka joget-joget, ada saweran, walaupun banyak netizen yang menghujat ini itu, tapi saya pikir udah nggak apa-apa toh, gua minta makan bukan buat dari kalian semua gitu ya, yang penting halal gua lakuin gitu. Terus saja saya berjuang, bahkan sampai sekarang alhamdulillah gitu udah banyak orang, penonton banyak, followers juga banyak gitu. Bahkan kalau saya sekarang live ditunggu-tunggu, itu sebelum kenal Pingkan. Seiring waktu berjalan barulah kenal istri saya yang sekarang nih, Pingkan Mambo. Ya kalau pertama-tama nge-live tuh saya dapat 200.000. Ya pertama kali gitu kan. Itu juga udah nonton banyak. Terus terus-terusan naik sampai 1 juta gitu kan. Terus kesini-sininya makin alhamdulillah besar gitu. Alhamdulillah lebih ya, dari cukup perbedaannya. Nah tadi sendiri bang, kita ngeliat abang tadi siang itu, kisaran berapa tuh bang abang dapat sekali live itu kan duet ya? Kisaran berapa tuh bang penghasilan abang dari live itu? Kisarannya aja. PK challenge kita kan, kalau PK challenge itu kan kita mau kotor barbar menghibur. Terus ada sana sultan datang, nyawer ini nyawer itu, kita challenge apa? Mau joget di jalan. Joget ini kita lakuin demi penonton gitu, demi Sultan terhibur. Kalau ibarat kata Sultan itu bahasa di TikToknya itu orang besar lah yang lebih besar gitu kan gitu. Gimana cara saya bisa nyenengin mereka, karena mereka juga nyawer itu kan bukan pakai daun, top up pakai uang gitu. Jadi aku harus konsisten supaya orang itu terhibur dan yang nyawer itu nggak sia-sia gitu. Saya kerjain gitu. Nah ini kan bisa dibilang kan TikTok abang udah gede, followers juga nggak sedikit, tapi walaupun juga views juga banyak yang lebih gede juga, tapi komentar negatif itu tetap masih ada bang?
pasti ada aja lah. Nama manusiawi kan ibaratnya gini, kita itu nggak harus dikagumin orang aja ya, gitu kan. Nggak harus kita disenengin orang banyak. Gitu. Pasti ada segi orang nggak suka sama kita. Itu hal biasa gitu. Namanya kita bermain di dunia entertain gitu, termasuk entertain ya gitu ya. Udah siap resiko, ada orang yang bully, ada yang suka, itu udah siap. Yang setahu saya alhamdulillah 90 orang yang menyukai saya, mungkin 10% orang yang nggak suka. Nggak suka, berarti biasa. Biasa lah gitu. Untuk perubahan sih sebenarnya kan sebelum kenal dia kan saya udah dikenal. Iya. Semenjak dia, jadi kita itu disebut pasangan sama-sama koplak lah kalau kata netizen mah, sama-sama kocak. Pingkan juga ke bawah arus, sama saya ikut lucu. Ya emang awalnya juga saya menghibur. Jadi mereka senang melihat kita tuh hiburan gitu. Jadi semakin naik lagi, Pingkan pun semakin naik juga gitu. Tadi sedikit iseng Bang pas sambil nunggu Bang tadi kan. Setiap orang lewat tuh pasti manggil. Tadi itu juga ada pengamen, maaf Banji berdua sambil manggil Bang Arya. Itu semenjak atau sebelum sama Pingkan udah kayak gitu Bang? Sebelum juga udah ada. Udah kayak gitu ya? Kayak gitu, cuman nggak terlalu banyak. Nah yang ini semakin banyak, bedanya gitu doang. Kan. Lu pansos ya sama gua ya, di TikTok gua gitu kan. Terus dia bilang, lu nganggap settingan ya sama gua begitu. Jadi kita gitu, ya udah kita buktiin aja. Aku nggak settingan kata dia. Oke, kita buktiin. Jadi gua nggak pansos gitu. Jadi kita